salli ala Muhammad. Adakah takabur yang diperbolehkan? Ada. Takabur terhadap orang yang sombong itu bentuk sedekah terhadap saudara kita. Tatkala kita melihat saudara kita yang kebangetan hari demi hari terus menyombongkan diri mereka, sombong atas kekayaannya, sombong atas pangkat dan jabatannya, sombong atas kemuliaannya, sombong atas nasab keturunannya, sombong oleh kita sombongi. Bahkan itu bentuk sedekah kita terhadap saudara-saudara kita yang menyombongkan diri mereka. At-takabbaru 'alal mutakabbirin shadaqatun. Takabbur, menyombongkan diri kepada orang yang sombong, itu bentuk sedekah terhadap saudara kita, untuk menyadarkan saudara kita jangan sampai jiwa-jiwa takabbur, jiwa-jiwa sombong berada di dalam dada mereka. Sama-sama introspeksi diri, sama-sama menyayangi satu dengan yang lainnya. Jangan biarkan saudara-saudara kita terjerembab, terjerumus, terperangkap dalam jiwa-jiwa kesombongan mereka. Kita harus sadarkan, ingat, menyadarkan mereka harus dengan bijaksana, harus dengan mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Misalkan ada penentangan, penolakan, tetap kita berbuat ahsan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khusus orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan li 'uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi 'alihi ya qadiman bil zawal ya mu'tiyan bil mithal walakal hamdul minka wa syarafa 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan fil layli wal nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi
وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه نور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وأهلي وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf 145. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu, dan Allah menuliskan lahu kepada kanjeng Nabi Musa alaihissalam fil alwahi, di dalam alwah, lauk lembaran-lembaran, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, mau'idatan, berupa mau'idhah, pelajaran, nasihat, wa tafsila, dan juga penjelasan-penjelasan, likulli syai'in, dari segala sesuatu,
tentang kebahagiaan hidup, keselamatan hidup Bani Israil. Fahudha biquwwatin, maka Allah menyampaikan kepada kanjeng Nabi Musa, fahudha biquwwatin, maka peganglah, ambillah lauk itu, biquwwatin, dengan kekuatan, dengan kesungguhan, wa'mur, dan perintahkan kaumnya engkau wahai kanjeng Nabi Musa, untuk apa? Ya'khudhu bi ahsaniha, untuk memegangnya, untuk mengamalkannya, bi ahsaniha, dengan sebaik-baiknya. Sa'urikum darul fasikin, maka setelah bisa memegang lauk-lauk itu dengan kuat dan mengamalkannya dalam kehidupan dengan sebaik-baiknya, sa'urikum, maka Allah akan memperlihatkan kepada kalian darul fasikin, negeri atau desa fasikin, yang dimana di dalamnya terdapat orang-orang yang fasik. Jadi setelah kanjeng Nabi Musa bermuslah, tirakat di Jabal Tur, di Jabal Sur, di Gunung Turzina, di Gunung Sinai yang ada di Mesir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kanjeng Nabi Musa alaihissalam berupa lauk-lauk, bagian dari Taurat, lembaran-lembaran Taurat. Lauk ini adalah terbuat dari kertas atau dari kulit yang di dalamnya terdapat tulisan malaikat yang menulis. Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang berisikan nasihat, mau'izah, berisikan pelajaran-pelajaran, dan berisikan penjelasan-penjelasan likulli syai'in, dari sesuatu hal, dari segala hal yang berkaitan dengan kebahagiaan, yang berkaitan dengan keselamatan, keadilan bagi kaum Bani Israil. Jadi kitab Taurat itu khusus bagi kaum Bani Israil. Fahudha biquwwatin, maka pegang teguhlah, pegang dengan sekuat-kuatnya, ambillah, buatlah pedoman dengan sesungguhnya, wa'mur qaumaka, dan perintahkan juga, sampaikan juga kepada kaumnya engkau, pengikutnya engkau, untuk apa? Ya'khudhu bi ahsaniha, untuk juga memegang teguh apa isi dari mau'izah dan tafsilah dari kitab Taurat. Bi ahsaniha, dan kerjakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan petunjuk yang ada dalam lauk-lauk itu. Kalau kita bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah sa'urikum darul fasikin, Allah akan menampakkan kepada kita, Allah akan memberikan keterangan kepada kita darul fasikin, dar negeri, dar atau rumah, tempat fasikin, orang-orang yang fasik, yang selalu melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Jadi ini penting bagi kita. Di dalam kitab suci umat Islam juga seperti itu. Terdapat mau'izah, bahkan sebagai pedoman bagi ulama, bagi rasul, bagi para nabi,
bagi para ulama, bagi para kiai, bagi pendakwah-pendakwah, agar mereka dapat berdakwah dengan bijaksana, dengan mau'idhah hasanah, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Gimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Sama juga kalau kita mengajak orang harus dengan bijaksana. Misalkan kita ngajak orang nggak sholat supaya sholat, mustahil mau kalau kita langsung ngajaknya secara terang-terangan. Ayo sholat yuk. Nggak sholat kafir awakmu. Malah mereka akan menolaknya dengan penuh kebencian. Harus dengan hikmah, harus dengan bijaksana. Contohnya ngajak anak kita sholat harus dengan dicontohkan terlebih dahulu. Itulah hikmah, itulah bijaksana. Kita kadang menyuruh anak kita sholat sedangkan kita tidak sholat. Kita mengajarkan ke anak-anak kita, ke santri-santri kita untuk sholat berjamaah sedangkan kita tidak sholat berjamaah. Itu tidak bijaksana. Bil hikmah di sini adalah bijaksana, memberi contoh terlebih dahulu. Wal mau'izatil hasanati, dan juga dengan mau'izah hasanah, dengan perkataan yang baik, di tempat yang baik, kepada orang yang baik, yang tepat. Jangan kita mau'izah hasanah di tempat pelacuran, ngajak orang untuk bertaubat, ya bukan tempatnya. Ngajak orang bertaubat di diskotik, pas lagi orang mabuk-mabukan, bukan tempatnya. Harus dengan mau'izah hasanah, harus dengan perkataan yang baik, di tempat yang baik, situasi yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Misalkan ada penentangan, penolakan itu harus kita hadapi dengan ahsan, dengan perlakuan yang terbaik. Misalkan ada yang menolak ajakan kita terus melakukan kelakuan yang terbaik buat mereka. Gak bisa dengan ajakan secara lisan, kita contohkan dengan perbuatan, kemudian kita doakan. Fahud hal biquwwatin, harus kita berpegang teguh, pegang sebagai pedoman dengan sekuat-kuatnya. Kita sebagai umat Islam, kita harus berpegang teguh pada kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Pegang kuat-kuat Al-Quran ini buat pedoman kita, agar kita bahagia selama dunia sampai akhirat. Wa'mur qaumaka, dan sampaikan, perintahkan juga kaumaka, kaumnya engkau wahai kanjeng Nabi Musa, ya'khudhu bi ahsaniha, untuk berpegang teguh, untuk melakukan isi dari kitab sucinya, bi ahsaniha, dengan sebaik-baiknya. Sama juga sekarang para ulama menyampaikan dakwahnya, memerintahkan agar orang melakukan ketakwaan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhkan dirinya dari yang dilarang oleh Allah. Perintahkan,
Namun ingat, harus dengan bijaksana dan mau'izatil hasanah. Agar apa? Ya'khudhu bi ahsaniha, agar mereka dapat melakukan, dapat mencontoh, berbuat dengan ikhlas dan berbuat dengan sebaik-baiknya. Misalkan ada orang berpapasan dengan kita, terus mereka menyampaikan salam, assalamualaikum, kemudian kita jawab dengan waalaikumsalam, itu namanya hasan, itu namanya baik. Namun yang diinginkan oleh Allah ahsan, yang terbaik. Jadi tatkala ada saudara kita menyampaikan assalamualaikum, kita jawab dengan sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ihsan. Misalkan juga dalam hukum Islam, hukum kisos misalnya, ada orang membunuh orang, harus dikisos dengan cara dibunuh pula, dengan cara dibunuh dengan setimpal. Itu namanya hasan, baik, melakukan syariat-syariatnya Allah. Bunuh, dibunuh. Namun apabila kita bisa memaafkan, keluarga korban bisa memaafkan, itu namanya ahsan. Sa'urikum darul fasikun. Kalau kita bisa melakukan itu dengan terbaik, maka Allah akan tampakkan kepada kita darul fasikun, rumah orang-orang yang fasik, rumah jiwa-jiwa yang fasik. Siapa itu? Kita sendiri. Siapa itu? Raga kita sendiri. Inilah rumah yang di dalamnya ada kefasikan-kefasikan, ada penentangan-penentangan terhadap aturan-aturannya Allah, syariat-syariatnya Allah. Itu namanya darul fasikin. Darul fasikin adalah kita sendiri. Darul fasikin adalah dohir diri kita sendiri. Darul fasikin adalah jasad diri kita sendiri, yang di dalamnya ada jiwa-jiwa kefasikan. Siapa contohnya? Fir'aun. Siapa contohnya? Kaum Ad. Siapa contohnya? Kaum Tsamud. Namun di sini karena berkaitan dengan kanjeng Nabi Musa, orang yang fasik yang dijadikan pembelajaran sampai hari ini adalah Fir'aun, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan karena punya segalanya, harta, kekayaan melimpah, kekuasaan yang luas, keagungan, kemuliaan dimilikinya, kepintaran, kecerdasan dimilikinya. Namun sayang, dia tidak mau terhadap ayat-ayatnya Allah. Itulah contoh orang yang fasik. Jasadnya sampai sekarang diutuhkan oleh Allah sebagai tanda bukti kepada kita umat kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai kita berbuat kecongkakan, jangan sampai kita berbuat kesombongan, jangan sampai di dalam jiwa kita ada sifat takabur, menyombongkan diri. Apa yang kita sombongkan? Ke timur, ke barat, ke utara, selatan, kita hanya membawa wisi. Bau yang kita bawa, kotoran yang kita bawa, kemana-mana kotoran yang kita bawa. Apa yang kita agung-agungkan? Setiap kita berjalan, bergerak sedikit, keringat yang baunya kecut yang kita keluarkan. Apa yang kita banggakan? Kalau kita mati, membusuk, baunya bau bangkai, kemudian hancur tinggal tulang belulang. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan? Kita keluar
dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini tanpa membawa sehelai apapun, tanpa membawa uang sepersen pun. Apa yang kita banggakan? Tatkala kita mati, meninggal dunia, kita tidak membawa apapun, hanya sehelai kain kafan. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat fasik ini? Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu, Allah jauhkan, Allah tutup mata hatinya, an ayati, dari ayat-ayatnya Allah, dari tanda-tanda kekuasaannya Allah, Allah tutup, Allah jauhkan dari ayat-ayatnya Allah, dari tanda-tanda kekuasaannya Allah. Siapa itu? Alladzina yatakabbaruna, orang-orang yang takabbur, yang menyombongkan dirinya, fil ardi, di atas muka bumi ini, bi ghairil haq, tanpa hak. Allah jauhkan petunjuk-petunjuknya Allah, Allah jauhkan ayat-ayatnya Allah, bukti-bukti kekuasaannya Allah, Allah jauhkan. Allah tutup hati mereka, Allah kunci mati hati mereka, Allah segel hati mereka. Karena alladzina yatakabbaruna, karena mereka orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa takabbur, menyombongkan diri mereka, fil ardi, di atas muka bumi ini, bi ghairil haq, tanpa hak, tanpa dibenarkan oleh Allah. Adakah takabur yang diperbolehkan? Ada. Takabur terhadap orang yang sombong itu bentuk sedekah terhadap saudara kita. Tatkala kita melihat saudara kita yang kebangetan, hari demi hari terus menyombongkan diri mereka, sombong atas kekayaannya, sombong atas pangkat dan jabatannya, sombong atas kemuliaannya, sombong atas nasab keturunannya, sombong oleh kita sombongi. Bahkan itu bentuk sedekah kita terhadap saudara-saudara kita yang menyombongkan diri mereka. At-takabbaru 'alal mutakabbirin shadaqatun. Takabbur, menyombongkan diri kepada orang yang sombong, itu bentuk sedekah terhadap saudara kita, untuk menyadarkan saudara kita jangan sampai jiwa-jiwa takabur, jiwa-jiwa sombong berada di dalam dada mereka. Sama-sama introspeksi diri, sama-sama menyayangi satu dengan yang lainnya. Jangan biarkan saudara-saudara kita terjerembab, terjerumus, terperangkap dalam jiwa-jiwa kesombongan mereka. Kita harus sadarkan, ingat, menyadarkan mereka harus dengan bijaksana, harus dengan mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Misalkan ada penentangan, penolakan, tetap kita berbuat ahsan. Wa iyarau kulla ayatin, dan jikalau ditampakkan kepada mereka kulla ayatin, segala ayat-ayatnya Allah, setiap ayat-ayatnya Allah, setiap kekuasaannya Allah, la yu'minu biha, mereka tidak beriman terhadapnya. Ini ciri-cirinya orang yang sombong. Tatkala diperlihatkan oleh Allah, dipersaksikan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, kekuasaannya Allah, mukjizatnya Allah, la yu'minuna biha, mereka tidak beriman terhadapnya. Wa iyarau sabilal rusdi la yattahiduhu sabila, dan ketika diperlihatkan kepada mereka sabilal rusdi, jalan petunjuk, jalan kesempurnaan hidup, la yattahiduhu sabila, mereka tidak mengambilnya, tidak melakukannya, tidak menempuh jalannya.
Itu karena disebabkan jiwa-jiwa kesombongan mereka. Namun wa iyyaraw sabilal ghayyi yattahiduhu sabila. Dan jikalau ditampakkan kepada mereka sabilal ghayyi, jalan yang buruk, jalan yang sesat, apa yang mereka lakukan? Yattahiduhu sabila. Mereka mengambilnya, mereka menempuhnya jalan kesesatan itu. Zalika, demikianlah, bi annahum, dengan sesungguhnya mereka kadzabu bi ayatina, mendustakan mereka kepada ayat-ayatnya Allah, wa kanu anha ghafilin, dan kanu ada mereka anha terhadap ayat-ayatnya Allah ghafilin, lalai mereka, enteng mereka. Makanya jangan sampai ilmu yang kita punya menjadi ilmu yang tidak barokah, menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Apa contohnya? Mengentengkan ayat-ayatnya Allah, meremehkan ayat-ayatnya Allah, melalaikan ayat-ayatnya Allah. Sehari bagi kita tidak membaca Al-Quran itu sebuah kelalaian. Sehari bagi kita tidak mengaji itu sebuah kelalaian. Jangan sampai kita dibuat lalai dari mengaji, membaca kitab suci Al-Quran, disebabkan karena kita terpedaya oleh kenikmatan yang fata morgana, kenikmatan yang menipu, sehingga melalaikan kita dari membaca Al-Quran, melalaikan kita dari mengaji setiap hari. Itu bentuk kelalaian buat kita. Kita minta kepada Allah, jangan sampai ada jiwa-jiwa yang membuat kita menjadi lalai di dalam dada kita. Walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayatnya Allah, wa liqa'il akhirati, dan juga mendustakan perjumpaan pertemuan besok kelak di akhirat, habitat a'maluhum, maka akan sia-sia, akan binasa a'maluhum, amal-amal kebaikan mereka. Habitat ini bagaikan kanker, habitat ini bagaikan tumor, kelihatannya besar, namun hal itu menghancurkan. Jadi kalau ada orang kena tumor, kelihatan lebih gemuk dari biasanya. Namun sayangnya akar dari tumor, dari kanker itu akan menghancurkan organ-organ tubuh yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam badan kita, digerogoti dari dalam. Itu habitat a'malu. Itu makna dari habitat. Ibaratkan kanker. Kok ada orang tambah gemuk nih, ternyata kena kanker. Akarnya menjalar di seluruh tubuhnya, menggerogoti tubuhnya, sehingga suatu saat tubuhnya akan lemah, akan hancur, kemudian mati. Ya. Sama, kalau kita mendustakan ayat-ayatnya Allah, berdusta bahwa besok ada hari kiamat, hari akhir, itu habitat a'malu. Itu sebuah penyakit yang akan menggerogoti amal-amal kebaikan kita. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Hal, tidaklah, yujzauna, membalas siapa Allah kepada mereka, illa, kecuali ma kanu ya'malun, sesuai apa yang mereka kerjakan. Kalau Allah tentang kemaksiatan dibalas satu, maksiatnya satu dibalas satu oleh Allah. Namun kalau kebaikan, minimal kebaikan satu dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Makanya kita nggak boleh mengentengkan kemaksiatan sekecil apapun, kita meremehkan. Karena dari yang kecil itu lama-lama menjadi besar. Sebaiknya juga amal kebaikan sekecil apapun jangan kita remehkan. Karena dari yang kecil itulah kita belajar dan belajar untuk menjadi besar.
Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya sekecil apapun dosa kemaksiatan yang kita lakukan, Allah juga akan membalasnya. Gimana ayatnya? Ayatnya Allah akan membalas amal sekecil apapun. Amal kebaikan Allah akan membalas sekecil apapun. Amal kejelekan Allah akan membalas sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat, sekecil apapun amal kebaikan kita lakukan dengan kesungguhan hati kita, pasti Allah akan membalasnya. Dan ingat juga, sekecil apapun kejelekan, keburukan yang kita lakukan dengan sadar, Allah juga akan membalasnya. Makanya mengaji, biar kita punya ilmu, agar kita punya ilmu. Dengan ilmu itu akan menjadi nur, akan menjadi petunjuk, akan menjadi cahaya, sehingga Allah akan memperlihatkan sabilan rusdi kepada kita, jalan menuju kesempurnaan. Allah akan menampakkan kepada kita kullu ayatin, setiap ayat-ayat kekuasaannya Allah tampakkan, agar kita bisa melakukannya dengan sesungguhnya, agar kita bisa melakukan dengan sungguh pegang dengan kuat ayat-ayatnya Allah. Pegang kuat kitab suci Al-Quran. Kitab suci ini sudah kuat, sebagai petunjuk kita sudah kuat. Tidak ada yang melebihi dari kitab suci. Mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para rasul adalah kitab suci Al-Quran. Pegang kuat sebagai pedoman kita, agar kita dibahagiakan oleh Allah, agar kita diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhiratnya. Ingat, jangan sampai kita meremehkan, melalaikan dari kitab-kitabnya Allah, dari ayat-ayatnya Allah. Minta kepada Allah, jangan sampai ada jiwa-jiwa lalai di dalam jiwa kita. Setiap hari kita minta kepada Allah agar dimampukan bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bisa menghafalnya, bisa memahaminya, dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan nyata, agar kita bisa bahagia, bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya. Jangan sampai ada jiwa-jiwa fasik yang bersemayam di dalam dada kita. Jangan sampai ada jiwa-jiwa takabur yang bersemayam di dalam dada kita. Jangan sampai ada jiwa-jiwa pendusta bersemayam di dalam dada kita. Minta kepada Allah agar kita dibebaskan, agar kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit-penyakit jiwa. Minta kepada Allah agar kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang diperintahkan dengan sebaik-baiknya, dan menjauhi semua larangannya dengan sekuat-kuatnya. Minta kepada Allah. Kalau itu bisa kita lakukan, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan dihidupkan di dunia, akan dibangkitkan besok kelak di akhirat dengan keadaan selamat dan bahagia. Jangan sampai ada penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jasmani bersemayam dalam diri kita, karena itu akan menggerogoti keimanan kita, akan menggerogoti amal kebaikan kita,
akan menggerogoti kesehatan kita, baik lahir maupun batin. Walladzina kadzdzabu bi ayati, jangan sampai kita mendustakan ayat-ayatnya Allah. Wa liqa'il akhirati, dan juga jangan sampai kita mendustakan ada pertemuan besok di akhirat, ada pembalasan besok di akhirat, ada pembalasan atas kelakuan perbuatan kita selama di dunia di akhirat. Semuanya harus kita yakini, jangan sampai kita dustakan. Kalau kita dustakan, habitat a'malu, maka akan hancur, akan sia-sia amal-amal perbuatan kita. Kita akan bangkrut di akhirat kelak apabila ada kedustaan di dalam hati kita terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap hari akhirat. Maka kita akan hancur sehancur-hancurnya dan akan menjadi orang yang merugi. Bangkrut kita besok kelak di akhirat kalau kita mendustakan ayat-ayatnya Allah, kita mendustakan kitab suci Al-Quran. Kita akan menjadi hancur, akan menjadi orang yang merugi di dunia, merugi apalagi di akhirat. Kisah ini sebagai pembelajaran buat kita, kisah dari para nabi sampai kepada kanjeng Nabi Musa, sebagai pembelajaran untuk kita bahwasanya kita sebagai orang yang beriman, kita harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh bersabar kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar menjalankan dakwah ini, mendapatkan kekuatan dan kesabaran dari Allah. Dan cerita sejarah kisah dari kanjeng Nabi Musa yang dihadapkan terhadap raja yang luar biasa kejamnya, yaitu Fir'aun. Kejam, sombong, minta kekuatan kepada Allah agar kita dihindari dari jiwa-jiwa yang sombong. Kita dihindarkan oleh Allah dari jiwa-jiwa yang takabur. Kita dihindarkan oleh Allah dari jiwa-jiwa Fir'aun, yang mana Fir'aun itu sudah takabur, sudah sombong, mendustakan ayat-ayatnya Allah. Kita minta kepada Allah kekuatan agar kita bisa selamat, bahagia, damai, sejahtera, sukses dari dunia sampai akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.